Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bersama kami dengan kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek kami saat ini yaitu Mini Conveyor SP32. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Moses Gilbert Tambunan Dan saya Muhammad Putra Fajrianwa. Langsung saja kami memulai topik kami yang berjudul Mini Conveyor SP32 Dev Kit V1. Jadi di proyek kami memiliki ada tujuan: satu, sebagai media utama; dua, melatih keterampilan elektronika dan pemrograman; tiga, menerapkan sistem otomatisasi; empat, memahami sistem industri; lima, melatih komunikasi dan kerjasama tim. Dan kami juga memiliki K3 atau keselamatan kerja seperti APD, alat pelindung diri, kacamata safety, sarung tangan, masker; dua, keamanan kelistrikan, isolasi kabel, termomotor atau lockout, grounding; tiga, keamanan mekanik, safety boarding, emergency stop, sensor keamanan; empat, lingkungan kerja, area bersih dan ventilasi. Berikut alat dan bahan yang akan saya gunakan di praktek kali ini. Alatnya adalah solder, bor, jigsaw, mesin amplas, setrika, kabel OTG, handphone, lem tembak, pinset, multimeter, obeng, dan tang kombinasi. Dan bahan yang digunakan timah, kabel jumper Dupont, PCB, mancis, kabel bakar, isi lem tembak, lem pop, baut dan skrup, amplas, dampur, cat, dan papan kayu. Teori singkat Mini Conveyor berbasis SP32. Mini Conveyor ini merupakan sistem pemindahan dan penyortir barang otomatis berbasis microcontroller SP32. Sistem ini dirancang untuk memisahkan tiga benda analog berdasarkan warna ke tempat yang berbeda. Mini Conveyor yang kami buat digunakan untuk memindahkan dan mengeluarkan benda satu persatu ke arah yang sudah ditentukan. Benda yang digunakan berbentuk bulat dengan tiga warna, yaitu putih, biru, dan merah. Alat ini mensimulasikan proses pemindahan benda dengan sederhana seperti yang sering ditemui pada sistem industri. Melalui Mini Conveyor ini, proses pemindahan benda dapat berjalan secara beruntun sesuai dengan pengaturan yang telah dibuat, sehingga tidak terjadi penumpukan dan kesalahan arah. Dan dengan adanya alat ini, kami dapat memahami bagaimana sistem pemindahan benda bekerja serta bagaimana komponen mekanik dan elektronika dapat saling berhubung dalam satu sistem. Mini Conveyor yang membantu kami melatih ketelitian, logika, dan pemahaman dasar tentang sistem otomatis sederhana yang digunakan di dunia industri. Selanjutnya, kita masuk ke topik langkah kerja. Di sini kami punya 3 langkah kerja. 1, pembuatan proses; 2, pembuatan upgrade; 3, task atau soal SPK. 1, melepaskan Mini Conveyor dan papan letak; 2, pergantian papan letak Mini Conveyor; 3, pemotongan dinding kanan kiri; 4, pemotongan kaki-kaki Mini Conveyor; 5, bor lubang buat skrup; 6, pergantian komponen; 7, pergantian wiring kabel sensor IR TCS 34527 dan motor servo; 8, tes semua komponen; 9, satukan bagian box; 10, dempul box untuk menutup celah kecil; 11, cat box Mini Conveyor; 12, meletakkan kembali Mini Conveyor ke papan tetap. Upgrade. 1, menambahkan LCD I2C dengan tempat I2C pada rangkaian Mini Conveyor. 2, menambahkan tombol on off pada rangkaian Mini Conveyor. 3, menambahkan laci pada papan letak Mini Conveyor. 4, menambahkan penutup belakang dan bawah. 5, mengganti servo SG90 menjadi MG90S. 6, menambah komponen relay step down. Dan 7, penggantian rumah IR dan TCS. 3. Langkah kerja soal SPK tentang kendali Mini Conveyor dengan ISP32. 1. Lakukan identifikasi dan pengendalian potensi bahaya di tempat kerja
2. Siapkan peralatan dan bahan yang diperlukan sesuai dengan daftar peralatan. 3. Buatlah perencanaan pemrograman berdasarkan gambar modul. Rangkaian konveyor mini dengan ketentuan sebagai berikut. A. Jika tombol 1 ditekan, maka konveyor akan berjalan. B. Saat konveyor berjalan, servo 1 ikut menyala sebagai pendorong objek sensor IR. C. Saat ada objek terdeteksi oleh sensor IR, konveyor akan berhenti. C. Sensor RGB mendeteksi warna objek. D. Konveyor berjalan kembali membawa objek. E. Motor servo aktif menghalangi objek sesuai kriteria. Objek warna biru dihalangi servo 2 LCD menampilkan jumlah objek servo 1 menarik pendorong dan mendorong objek selanjutnya. Poin berikut, objek warna merah dihalangi servo 3 LCD menampilkan jumlah servo 1 menarik pendorong dan mendorong objek selanjutnya. Poin selanjutnya, objek-objek warna putih tidak dihalangi servo di bawah samping ujung dan LCD menampilkan jumlah objek servo 1 menarik pendorong. F. Tombol 1 ditekan kembali untuk mematikan konveyor. Hubungkan USB mikro dengan modul rangkaian SP32. 5. Lakukan compile dan upload program dengan benar. 6. Lepaskan USB, mikro, dan hubungkan modul rangkaian ke sumber daya. 7. Lakukan pengujian dan analisa sistem. 8. Lakukan pengukuran sesuai permintaan penguji. Kami ingin menyimulasikan tentang langkah kerja SPK. Saat ada objek, konveyor akan berjalan kembali membawa objek. Motor servo akan aktif menghalangi sesuai warna. IR2 akan menghitung objek yang akan lewat dan akan ditampilkan di LCD. RGB akan mendeteksi warnanya dan konveyor kembali berjalan. Sensor 3 akan menutupnya dan dideteksi oleh IR3. Nanti warnanya akan ditampilkan di LCD. Selanjutnya, servo 1 akan menariknya dan mendorongnya. Tarik. Seperti biasa, berhenti sejenak untuk membaca warnanya, warna putih. Warna putih nanti akan berjalan terus sampai ujung. Dan akan dibaca oleh IR4. Akan ditampilkan di LCD warna putih. Kesimpulan, berdasarkan pembuatan dan pengujian alat, mini konveyor dapat digunakan untuk memindahkan serta mengeluarkan benda secara berurutan ke arah yang telah ditentukan. Dengan menggunakan benda berbentuk bulat berwarna putih, biru, dan merah. Alat ini dapat mensimulasikan proses pemindahan dan pengelompokan benda secara sederhana. Melalui alat ini dapat dipahami bahwa sistem pemindahan barang dapat dibuat lebih teratur dan efisien dengan memanfaatkan perpaduan antara komponen mekanik dan sistem elektronika. Selain itu, pembuatan mini konveyor ini juga membantu meningkatkan pemahaman tentang dasar sistem otomasi yang banyak digunakan di dunia industri. Nah, sedikit dari kelompok kami. Berikut inilah pekerjaan saya dan rekan-rekan saya. Dimulai dari saya, Putra. Pekerjaan saya adalah pemotongan kayu, pengamplasan kayu, pendengkulan kayu, solder kabel, bor, dan penyusunan kabel. Dan saya Kasih HP, inilah pekerjaan saya. 1. Ngecat papan, 2. Nyodok USB, 3. Nyodok kabel, 4. Memferet, 5. Lem laci, 6. Bor papan, 7. Bor laci, 8. Mendapur, 9. Nyablon USB. Muhammad Yazmi Fatisha. Pekerjaan saya sebagai solder kabel, mendorong kaki extender USB, cat, penjempol, amplas, board, dan tes komponen. Nama saya Moses Gilbert Tambunan dan saya mengerjakan yaitu 1. Board, 2. Memasang struk, 3. mengamplas, 5. merapikan kabel, 6. mensolder kabel. Saya Ahmad Muhajir, pekerjaan saya yaitu mencat
dempul, amplas, cetak PCB, dan mentes komponen. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 5. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.